Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Natasha Aji dari kelas 3A Sistem Informasi dengan NPM 23163121579. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSIM.Com. Nah, pada video kali ini saya akan mereview suatu aplikasi yang berhubungan dengan bank digital, yaitu SeaBank. Sebelum saya melanjutkan review aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bank digital. Nah, bank digital adalah institusi keuangan yang menyediakan layanan perbankan melalui platform online tanpa kehadiran fisik cabang bank tradisional. Semua layanan seperti pembukaan rekening, transfer uang, pembayaran tagihan, investasi, dan lainnya dilakukan melalui aplikasi atau situs web. Nah, contoh dari aplikasi bank digital ini yang pertama ada Genius, yang kedua ada Bank Jago, yang ketiga ada Blue by BCA, yang keempat ada Digibank by DBS, yang terakhir ada SeaBank. Nah, pada video kali ini saya akan mereview aplikasi SeaBank. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, baik, langsung saja saya akan mereview aplikasi SeaBank. Nah, untuk masuk ke aplikasi SeaBank ini saya menggunakan sidik jari ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan halaman utama dari aplikasi SeaBank. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fitur-fitur dan layanan apa saja yang ada pada aplikasi SeaBank. Nah, kita mulai dari pojok kiri atas ya teman-teman. Di sini ada nama saya, Yuka Natasha Aji, dan di bawahnya ada nomor rekening saya ya teman-teman. Kemudian di bagian pojok kanan atas ini ada bagian notifikasi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, dan untuk sebelahnya itu ada pesan promo ya teman-teman. Di sini ada penawaran-penawaran, kita kembali. Nah, kemudian saya akan menunjukkan berapa jumlah saldo yang ada pada SeaBank saya ya teman-teman. Di sini ada Rp10.001. Kemudian di sini ada riwayat. Nah, untuk riwayat ini kita bisa filter dari 1 tahun terakhir, 7 hari terakhir, dan 30 hari terakhir, atau kita bisa memilih periodenya. Nah, teman-teman bisa memilih periodenya. Kita keluar. Kemudian di sini ada semua transaksi. Ini teman-teman bisa memilih jenis transaksinya ya teman-teman. Ada banyak, ini bisa difilter. Oke, kita keluar. Nah, kemudian di sini ada pendapatan bunganya ya teman-teman. Di sini bunganya baru Rp1 dan suku bunganya itu 3,5% P.A. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi SeaBank. Teman-teman, di sini ada fitur transfer, top up dan tagihan, top up e-wallet, riwayat transaksi, deposito, undangan teman, virtual account, dan lihat semua. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fitur transfer ya, teman-teman. Di sini saya bisa melakukan transfer ke SeaBank, ke bank lain, virtual account, top up e-wallet, top up tagihan, dan transfer grup. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau saya mengklik fitur SeaBank, saya bisa langsung mengirimkan uang melalui nomor telepon ataupun nomor rekening. Ataupun saya bisa memilih nama-nama yang ada pada kontak saya. Oke, kita keluar ya teman-teman. Kemudian apabila saya ingin mentransfer ke bank lain, saya bisa memasukkan nomor rekeningnya ataupun nomor handphone BVAS-nya supaya lebih cepat dan mudah. Oke, kita keluar. Kemudian di sini ada virtual account ya teman-teman. Di sini saya tinggal memasukkan nomor virtual account untuk melakukan transfer. Nah, kemudian di sini saya juga bisa melakukan top up e-wallet. Nah, untuk e-wallet yang tersedia ini ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Isaku. Nah, di sini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan top up di aplikasi SeaBank. Nah, saya akan top up GoPay ya teman-teman. Di sini saya akan mentop up ke nomor handphone salah satu yang ada di kontak saya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya akan melakukan top up sebanyak Rp10.000, dan untuk top up ini gratis ya teman-teman, tanpa biaya admin, sebanyak 100 kuota gratis yang tersedia. Nah, saya bisa mengetikkan pesan, namun di sini tidak wajib ya teman-teman. Saya bisa langsung lanjut saja untuk melakukan transfer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada
pengirimnya, nama pengirim dan nomor rekeningnya. Kemudian di sini ada nama penerima dan nomor telepon penerimanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada jumlah transfernya, lalu saya konfirmasi saja karena sudah benar ya teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan nomor PIN si bank saya. Nah, transfernya sudah sedang diproses ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk transfernya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada hasil transfernya dari siapa dan tertuju ke siapa. Kemudian ada jumlah transfer dan biaya transfernya, lalu jumlah total transfer dan nomor transaksi, metode transaksi dan waktu transaksi. Nah, kita bisa membagikan ataupun kita bisa mengklik selesai, dan di sini saya akan mengklik selesai ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu top up dan tagihan. Nah, untuk di aplikasi SeaBank ini kita bisa melakukan top up pulsa dan paket data. Oke, kita coba untuk pulsa. Teman-teman bisa memasukkan nomor pulsa yang akan diisi ya teman-teman, ataupun teman-teman bisa memilih saja untuk kontak yang ada di handphone teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik dan mengisi pulsa nomor tersebut. Oke, kita keluar. Nah, di sini juga ada data, kurang lebih sama dengan top up pulsa ya teman-teman. Lalu di sini ada tagihan, tagihannya itu ada tagihan PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, BPJS, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, pasca bayar, dan edukasi. Jadi teman-teman bisa melakukan pembayaran listrik ya teman-teman. Di sini ada yang PLN prabayar dan PLN pasca bayar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk harganya lumayan terjangkau ya teman-teman. Di sini tidak ada biaya adminnya. Jadi aplikasi SeaBank ini sangat membantu teman-teman. Lalu di sini juga teman-teman bisa membayar kartu kredit, tinggal memasukkan nomor kartu kredit dan banknya saja. Dan di sini ada TV kabel dan internet. Kemudian ada BPJS, teman-teman tinggal masukkan nomor virtual account-nya dan pembayarannya. Lalu ada PDAM, kemudian ada angsuran kredit, lalu PBB, dan ada Telkom, kemudian ada pasca bayar. Ini untuk membayar kartu ya teman-teman. Dan ada edukasi. Nah, teman-teman bisa memilih institusinya atau universitasnya. Oke, kita keluar. Lalu ada transfer group. Nah, ini untuk transfer group ini bisa dengan mudah kita mengirim uang ke beberapa orang secara sekaligus ya teman-teman. Ini bisa 30 orang sekaligus. Jadi teman-teman tinggal membuat grupnya saja. Nah, teman-teman tinggal menambahkan anggota baru di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, kita keluar. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada transaksi terakhirnya, itu teman-teman bisa lihat tadi saya melakukan transfer, atau di sini bisa bagian favoritnya. Kita lanjut ke top up dan tagihan. Untuk ini sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Kemudian ada top up e-wallet juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ada riwayat transaksi, tadi sudah saya jelaskan, dan di sini teman-teman bisa lihat ada transaksi terakhir saya. Ini ada rincian transaksinya. Kemudian di sini ada deposito. Nah, untuk deposito ini teman-teman bisa melakukan deposit ya teman-teman. Di sini depositonya mulai dari 1 juta dan bunganya itu 6% P.A untuk 6 bulan jangka waktu. Teman-teman bisa memilih depositonya, dan di sini kalau teman-teman penasaran mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang deposito, di sini juga sudah tertera teman-teman. Teman-teman tinggal membacanya saja. Di sini sudah lengkap. Kita kembali. Nah, di sini ada undang teman. Nah, undang teman ini teman-teman bisa mendapatkan hadiah jika teman-teman mengundang teman untuk mengunduh aplikasi SeaBank. Nah, teman-teman di sini ada kode referral saya. Lalu jika saya mengundang teman di sini saya bisa mendapatkan bonus ya teman-teman. Terus di sini juga tertera cara mendapatkan bonusnya seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada yang sering ditanyakan oleh pengguna SeaBank. Di sini ada 5 pertanyaan yang cukup sering untuk ditanyakan. Teman-teman tinggal klik saja. Di sini ada ketentuan dan cara-caranya ya teman-teman. Oke, kita beralih ke lihat syarat dan ketentuan.
Nah ini kalau mengundang teman kita bisa mendapatkan 35.000. Ini ada tata caranya ya teman-teman. Lalu ada mekanismenya. Nah, kita kembali. Kemudian di sini ada virtual account, sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa melihat semua layanan yang ada pada aplikasi SeaBank. Di sini ada layanan transfer, itu ada transfer, virtual account, dan QRIS. Nah, sekarang kita lihat yang QRIS-nya. Nah, QRIS ini digunakan untuk melakukan pembayaran ya teman-teman. Jadi kita tinggal melakukan scan pada barcode yang sudah tertera, atau kita bisa mengambil melalui galeri kita barcode-nya. Oke, kita keluar. Nah, untuk layanan top up di sini ada top up e-wallet, pulsa, dan data. Lalu untuk layanan tagihan ada PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet, PDAM, angsuran kredit, PBB, Telkom, dan pasca bayar. Lalu untuk layanan investasi ada deposito dan hadiah instan. Nah, untuk layanan lainnya yaitu ada tambah saldo dan undang teman. Oke, kita keluar ya teman-teman. Nah, jika kita scroll ke bawah, ini nanti ada riwayat transaksi ya teman-teman. Di sini juga ada penawaran-penawaran deposito. Oke, kita balik ke halaman selanjutnya yaitu bayar dan transfer. Ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu halaman QRIS juga sudah saya jelaskan. Nah, kita balik ke halaman deposito. Tadi saya juga sudah jelaskan untuk deposito ini. Nah, kita balik ke halaman selanjutnya yaitu halaman saya yang merupakan halaman profil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada namanya Yuka Natasha Aji dan di sini ada nomor telepon saya. Lalu ini ada profil saya. Di sini ada foto. Di sini karena saya terhubung dengan Shopee, ini ada username Shopee saya, kemudian ada nama saya, nomor handphone, email, dan informasi pribadi. Oke, kita keluar. Di sini juga ada keamanan akun. Saya bisa memperbarui password, memperbarui PIN, dan di sini saya mengaktifkan login dengan sidik jari. Nah, saya juga bisa mengatur transaksi tanpa PIN, namun saya tidak mengaturnya ya teman-teman. Oke, kita keluar. Lalu di sini ada e-statement. Ini ada e-statementnya, lalu ini ada pajaknya. Oke, kita keluar. Di sini ada pengaturan limit dan pembayaran. Saya bisa mengatur limit transfer sesama SeaBank, limit transfer ke bank lain, limit SeaBank bayar instan, dan pengaturan mitra pembayaran yaitu untuk pengaturan akun Shopee. Ini misalnya saya bisa menentukan limit transaksi hariannya berapa dan limit per transaksinya itu berapa. Ini untuk limitnya itu bisa sampai 1 miliar ya teman-teman, dan limit per transaksinya itu bisa sampai 300 juta. Oke, kita keluar. Lalu di sini ada pengaturan BI-Fast. Nah, ini nama akun BI-Fast saya, lalu ada nomor handphone dan rekening terhubung. Namun saya harus mendaftarkan dulu ya teman-teman. Oke, kita keluar. Lalu di sini ada pengaturan umumnya mengenai pengaturan bahasa, pengaturan notifikasi, pengaturan pembagian data, nilai di Play Store tentang SeaBank, syarat layanan perbankan, kebijakan privasi, dan permintaan penutupan rekening. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk syarat layanan perbankannya. Di sini sangat banyak ya teman-teman. Kita keluar saja. Di sini juga ada kebijakan privasi yang banyak. Lalu di sini ada saya bisa melakukan penutupan rekening. Di sini ada tata caranya ya teman-teman. Nah, di sini ada artikel terkait. Lalu jika saya tidak menemukan apa yang saya cari, saya bisa melakukan chat ataupun melakukan telepon ataupun mengirim email dan unggah log. Oke, kita keluar. Nah, untuk yang berikutnya itu ada undang teman. Tadi saya sudah jelaskan untuk bagian ini. Dan kemudian di sini ada pusat bantuan ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengalami suatu kesulitan atau kendala, teman-teman bisa mengajukan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh beberapa pengguna ya. Mungkin di sini kita bisa melihat lebih banyak. Lalu di sini ada kategorinya, ada informasi umum, pembayaran dan transfer, deposit, keamanan dan pinjaman. Nah, misalnya saya akan pembayaran dan transfer, ini ada tata caranya ya teman-teman. Lalu di sini ada macam-macam pertanyaan. Teman-teman bisa lihat saja di sini. Jika teman-teman masih bingung bagaimana cara melakukan transfer dan menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi SeaBank, teman-teman bisa masuk ke layanan pusat bantuan.
Oke, kita keluar. Lalu di sini ada chat dengan si bank. Kita bisa melakukan chat dengan aplikasi si banknya ya teman-teman. Di sini nanti aplikasi si banknya akan langsung membalas chat dari teman-teman. Kita keluar. Nah, lalu di sini ada lokasi si bank ya teman-teman. Jika teman-teman ingin datang langsung ke kantor si bank, teman-teman bisa melihat di sini ada lokasi kantor pusatnya. Lalu di sini ada kantor cabangnya ya teman-teman. Di sini juga ada info tentang si banknya, lalu ada kontak si banknya. Di sini juga ada sosial media si bank ya teman-teman. Oke, kita keluar. Lalu di sini kita bisa memberi masukan untuk aplikasi si bank supaya mengalami peningkatan. Apabila teman-teman punya saran dan tanggapan, teman-teman bisa memasukkan tanggapan teman-teman ke dalam sini. Oke, kita keluar. Nah, jika saya ingin melakukan logout dari aplikasi si bank, saya bisa mengklik bagian logout ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, itulah fitur-fitur yang ada pada aplikasi si bank. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.